Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila shiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi amma ba'du. Salam hormat teman-teman. Dalam video kali ini saya ingin memaparkan atau menjelaskan ayat tentang surga dalam Al-Quran, yang mana menggunakan analisis aspek balaghah berdasarkan kitab tafsir ulama. Nah, adapun yang ingin saya paparkan atau analisis itu surat Al-Baqarah ayat 82 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Nah, kita lanjut ke tafsirannya. Nah, dalam tafsiran kali ini saya itu mengambil referensi dari Imam Zamakhsyari. Beliau mempunyai kitab yang bernama Al-Kasyaf an Haqa'iqit Tanzil wa 'Uyunil Aqawil fi Wujuhit Ta'wil gitu. Nah, langsung saja. Nah, sebelum saya ingin menjelaskan tafsiran dari ayat ini ataupun ada pertanyaan-pertanyaan tentang ayat ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang asbabun nuzul dari ayat ini, Al-Baqarah ayat 82. Nah, asbabun nuzul itu begini, bahwa ada orang-orang Yahudi itu mengira atau berpikir pendapat mereka bahwasanya mereka ketika dihukum, yaitu orang-orang Yahudi ketika dihukum dalam neraka itu mereka tidak kekal di dalamnya gitu. Mereka tuh hanya 7 hari dihukum di neraka, karena menurut pandangan mereka bahwa dunia ini hidup hanya 7.000 tahun. Nah, mereka berpikir bahwa mereka hanya 7 hari, itu 1 hari itu disamakan dengan 1.000 hari di neraka gitu. Makanya mereka berpandangan bahwasanya mereka di dalam neraka itu hanya 7 hari gitu. Ya ini ntar ada ayat sebelum ini gitu. Ayat sebelum ini yaitu Al-Baqarah ayat 80 gitu. Tentang ayat neraka, habis itu baru turun diseimbangkan dengan ayat surga begitu. Nah, terlanjut ke tafsirannya. Nah, walladzina amanu wa 'amilus shalihat, yaitu mereka orang-orang yang beriman dan mengamalkan amal soleh. Nah, Imam Zamakhsyari di sini itu menjelaskan, menekankan bahwasanya keimanan amanu wa 'amilus shalihat dan amal soleh itu merupakan kunci utama, merupakan 2 kunci utama, 2 syarat utama untuk mendapatkan keabadian yang kekal, yaitu apa? Al-jannah, yaitu surga. Nah, di sini ada kata as-shalihat gitu, yaitu dia menggunakan jamak. Kenapa menggunakan jamak? Nah, karena jamak sini menunjukkan bahwa adanya keberagaman, adanya keragaman perbuatan baik yang menjadi jalan menuju al-jannah, jalan menuju pintu surga gitu. Terus ada ulaik ashabul jannah, mereka adalah penghuni surga. Yaitu mereka gimana? Bahasanya itu merekanya tuh kata ulaik menunjukkan dalam balaghah itu menunjukkan kata keagungan gitu. Keagungannya kemana? Walladzina amanu wa 'amilus shalihat gitu. Yaitu mereka yang mendapatkan surga itu orang-orang yang beriman dan beramal soleh gitu. Iman yang gimana gitu kan? Imannya di sini itu iman yang benar-benar iman setulus hati, bukan iman yang setengah-setengah, apalagi cuma seupil, apalagi cuma sebiji zarah gitu.
Ya walaupun ntar ada balasan tertentu, walaupun dia merupakan merupakan mengerjakan amal soleh sebiji jarum. Tetapi iman di sini untuk mendapatkan surga itu harus iman yang benar-benar sebenar-benarnya iman. Itu tulus dari dalam hati. Terus ada hum fiha khalidun. Hum di sini menunjukkan kata takkid. Takkidnya kemana? Takkid dalam ilmu al itu ada namanya takkid. Takkid ke walladzina amanu. Fiha khalidun. Nah, kekal. Mereka siapa? Mereka yang beriman tadi yang sudah dijelaskan. Mereka tuh kekal. Kekal di mana? Di dalam surga. Nah, kekal di sini itu merupakan janji dari Allah. Gitu. Janji dari Allah tersendiri. Nah, surga di sini juga, surga itu tidak akan pernah habis, apalagi berkurang, apalagi berubah, yang menjadi penderitaan. Impossible, gitu. Nah, kekalahan di sini adalah merupakan suatu keistimewaan. Keistimewaan yang membuat nikmat surga tidak pernah membosankan. Begitu hebat kan surga di sini ciptaan Allah. Tidak pernah bosan kita dalam situ. Makanya kita harus beriman dan beramal soleh. Oke, kita lanjut. Nah, di sini dalam benak saya, dalam pikiran saya itu ada pertanyaan-pertanyaan tentang ayat ini. Oke. Yang pertama itu ada kenapa kata aminu wa amilu menggunakan fi'il madhi gitu. Nah, kenapa tidak menggunakan fi'il mudhari yaitu yu'minuna wa ya'miluna wa ya'maluna untuk menunjukkan keimanan yang terus-menerus gitu. Bukankah ketika kita menggunakan fi'il madhi itu membatasi makna hanya selalu masa lampau gitu. Kenapa nggak mudhari aja yaitu terus menerus gitu, terus menerus. Nah, gini, dalam ilmu balaghah itu ada namanya istikhdamu fi'il madhi. Yaitu apa? Nah, dalam istikhdamu fi'il madhi itu ada namanya tahqiq. Nah, dalam tafsir Muyassar jelaskan penggunaan fi'il madhi itu menegaskan kepastian. Tidak hanya bukan hanya sekedar masa lampau gitu. Jadi juga menegaskan kepastian. Kepastian gimana? Yaitu kepastian aminu, orang yang beriman itu kepastian mereka benar-benar telah beriman dan beramal soleh. Tidak hanya terbatasi oleh masa lampau. Nah, aminu di sini adalah keimanan orang-orang tersebut dianggap jadi menggunakan firman itu karena mereka benar-benar telah dianggap imannya kokoh dan benar-benar sempurna gitu. Karena apa? Konsekuensinya yaitu balasan mereka adalah surga gitu. Jadi keimanan mereka itu harus kokoh dan sempurna gitu. Karena mereka telah memenuhi syarat-syarat iman yang benar. Jadi ketika mereka memenuhi amal soleh yang benar, yang tentu disertai amal soleh gitu kan, amal soleh, maka balasan mereka adalah surga. Jadi di sini jawaban kenapa menggunakan fi'il madhi tidak menggunakan fi'lul mudhari. Oke. Terus pertanyaan yang kedua yang dalam benak saya itu begini. Kenapa kata aminu dipisahkan dan aminu? Ada pemisahan di situ, ada kata wawu, pemisahan antara aminu dan wa aminu. Nah, padahal secara logika kita main secara logika aja dah. Tidakkah cukup menggunakan walladzina aminu ulaika ashabul jannah? Tidakkah cukup menyebutkan hanya aminu gitu, yang artinya orang yang beriman? Karena keimanan sejati harus mencakup amal soleh. Nah, kenapa tidak begitu gitu? Nah, ini cukup menarik ya. Oke, saya ingin langsung di itu aja. Nah, iman dan amal, ini jawabannya nomor 2 ya. Iman dan amal soleh disebutkan secara terpisah oleh wawu. Untuk apa? Untuk menegaskan bahwasanya keimanan yang benar, iman yang tulus yang benar harus dibuktikan dengan amal soleh. Harus dibuktikan dengan amal soleh yang nyata, real gitu. Nah, pemisahan ini juga ini mengakomodasi kemungkinan orang-orang
Kemungkinan seseorang memiliki iman, tetapi amal solehnya itu masih lemah, masih dhaif, sehingga itu menjadi pengingat bagi semua orang untuk menyempurnakan keimanannya melalui amal soleh. Indah sekali kan? Terus yang ketiga itu ada kenapa dalam ayat ini itu menggunakan kata ashabul jannah, menggunakan ashab. Kenapa? Nah, kenapa tidak yadkhulunal jannah? Kenapa tidak walladzina amanu wa 'amilus shalihati yadkhulunal jannah hum fiha khalidun? Kenapa tidak begitu? Bukankah sama? Oke, menarik di sini. Nah, penggunaan kata ashab di sini ini lebih dari hanya sekedar pernyataan masuk surga, lebih daripada itu. Istilah ini menyiratkan adanya hubungan erat seseorang dan hak milik penuh terhadap surga. Jadi itu menunjukkan bahwa mereka itu tidak hanya masuk, ya, orang yang beriman dan amal soleh itu tidak hanya masuk ke dalam surga, tetapi mereka juga menetap di dalamnya dan menjadi bagian daripada surga itu tersendiri. Menarik bukan? Oke, kita lanjut. Yang keempat ada dalam laksana mengapa itu Allah menyebutkan penghuni neraka di ayat sebelumnya sebelum menyebutkan penghuni surga gitu. Bukankah lebih baik memberikan kabar gembira dahulu baru peringatan? Itu kenapa? Oke. Nah, jadi penyebutan penghuni neraka dahulu. Jadi sebelum ayat ini itu ada ayat begini. Bala ma kasaba sayyatan wa hatas bi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Habis itu baru ayat ini. Itu Al-Baqarah ayat 81. Jadi penyebutan penghuni neraka terlebih dahulu adalah cara Allah menanamkan rasa takut kepada orang-orang akan perasaan rasa takut, menanamkan rasa takut kepada pembaca untuk lebih termotivasi untuk memperbaiki iman dan amal solehnya. Ayat ini juga memberikan penghuni surga tentang penghuni surga itu ayat 82 sebagai penyeimbang gitu. Sehingga tercipta harmoni antara targhib wa tarhib gitu. Nah, ada beberapa alasan yang mengapa Allah biasanya dalam Al-Quran itu menyebutkan diimbangi antara ayat neraka dan surga. Biasanya ada penyeimbang gitu. Karena biasanya ada ayat neraka habis itu ayat surga gitu. Alasannya itu kenapa gitu? Yang pertama itu menyeimbangkan antara harapan dan takutan. Jadi seimbang tuh adanya harapan bagi orang-orang dan adanya ketakutan. Yang kedua itu menegakkan keadilan, itu menegaskan keadilan. Jadi Allah di sini benar-benar adil. Adilnya gimana? Orang yang telah beriman, orang yang telah ikhtiar, orang yang telah menyerahkan hidupnya hanya untuk Allah, itu balasannya surga. Sedangkan orang yang kufur terhadap Allah itu balasannya neraka gitu. Terus ada juga itu menyentuh hati manusia yang berbeda-beda. Kan manusia berbeda-beda sifatnya. Ada yang tersentuh karena adanya ancaman neraka, ada yang tersentuh karena adanya motivasi untuk mengejar surga. Nah, begitu. Sangat menarik. Oke. Nah, biar nggak terlalu sepaneng, saya ingin membawakan jalan puisi bunga mawar harum wangi dipetik tangan di pagi hari, ilmu tafsir jadi penenang hati, semoga bermanfaat bagi kita di sini. Terima kasih. Cukup sekian video saya kali ini. Saya ucapkan syukuran katsiran ala husni istimamikum. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.